Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita mau kembali beribadah pada Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang sedang berbeban berat, tapi kita tidak boleh meragukan kasih setia Tuhan. Karena walaupun 1000 rebah, bahkan 10.000 rebah ada di sisi kita, tapi tetap Allah penolong kita.
Tidak pernah kami ragukan Tuhan atas kasih setia-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, semakin hari semakin sulit kami jalani Bapa. Tapi kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Bapa, dan kami percaya hanya berasal daripada-Mu lah pertolongan itu datang. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada-Mu Bapa. Kami membawa segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Mau datang untuk menyembah dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya Kau yang menyucikan, meluruskan, melayakan kami di hadapan-Mu. Kiranya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tak mau Tuhan hidup kami berlalu dengan sia-sia Bapa. Tapi kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu sampai akhir hayat hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk memulai acara ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya bersama kita katakan amin. Pertolongan Tuhan memang tak pernah terlambat. Bahkan pertolongan Tuhan tak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena kita memiliki Tuhan, Dia yang tak pernah gagal. Saya mengajak kamu untuk berdiri karena kita mau bersorak bagi Dia. Katakan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Raja di atas segala raja. Bahkan Dia mencurahkan api kemuliaannya dari surga mengalir di tempat ini, bahkan di kehidupan kita. Maka dari itu jangan takut, jangan gentar, karena ada Yesus yang menjadi panglima kehidupan kita. Mari saudara, kita mau katakan api kemuliaan
api kemuliaan-Mu terus menyala dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah. Bahkan hingga saat ini Tuhan, kami masih boleh Tuhan melihat, bahkan merasakan Tuhan perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Allah seperti Engkau. Tak pernah kami temui Tuhan Allah seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami Tuhan, bahkan jauh sebelum kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh diangkat anak oleh-Mu Tuhan. Kami yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, mendapat belas kasihan-Mu, mendapat anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Kami mengucap syukur, ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory Tuhan, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang ajaib dapat memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk berkumpul bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, dan kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Kapanpun waktu-Mu Tuhan, kami akan sabar menunggu Bapa, karena kami tahu rencana-Mu itu ajaib Bapa. Tak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian isi firman. Kiranya Engkau yang menjamah mulut lidah bibir hamba yang akan bawakan firman, hamba yang Kau pakai Tuhan. Engkau memberikan hikmat baginya Tuhan. Kau juga berikan hikmat bagi kami semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar setiap firman yang kami terima tidak hanya lewat melalui telinga kami saja, tapi dapat kami renungkan
setiap hari Tuhan. Bahkan dapat kami simpan di dalam hati kami. Terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami rindu Tuhan untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya setiap benih firman yang Kau taburkan dalam hati kami dapat bertumbuh dan berbuah lebat Bapa. Agar orang-orang di sekitar kami dapat merasakan buah yang kami hasilkan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Bantulah agar kami terus fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bisa berjumpa dalam ibadah dan kita bersyukur kalau Tuhan mempertemukan kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Gembala, Om Immanuel dan Tante yang sudah mempercayakan pelayanan ini, juga kepada Bapak Pendeta Daniel Gunawan yang sudah memberikan kesempatan pada siang hari ini saya boleh melayani Gereja Sidang Pantai Kosta Indonesia Jemaat Philadelphia Immanuel Cimahi. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua bersama-sama mendengar firman Allah dan kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 40 sampai 42. Puji Tuhan. Kalau sudah, kita boleh sama-sama membaca ayat-ayat ini, Saudara. Markus pasal yang ke-14 ayat 40 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ayat 42, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, ini adalah satu peristiwa. Kalau saudara lihat ya, judul perikopnya ini adalah doa Yesus di Taman Getsemani. Menjelang dia harus menunaikan satu tugas Bapa, dia harus naik ke Bukit Golgota untuk membawa salib. Ini satu perkara yang tidak mudah. Ya, ketika dia menghadapi pergumulan seperti ini, Saudara, Yesus mengajak ketiga muridnya. Kita tahu tiga murid yang selalu diajak kalau dalam doa itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi kita melihat bagaimana keadaan murid-muridnya ketika murid-muridnya ini diajak untuk berdoa. Apalagi ya, doa yang cukup berat yang diajar dan dilakukan oleh Yesus di Taman Getsemani. Ini adalah doa yang disebut doa perobekan daging, di mana Yesus sendiri mendapati satu tekanan, mendapati satu ya bisa dikatakan satu keadaan yang membuat dia stres ya Saudara, karena Alkitab mencatat keringatnya saja keluar bagaikan titik-titik darah. Nah, ini adalah keadaan yang menekan Yesus. Nah, murid-murid tidak tahu keadaan ini, Saudara, sehingga ketika diajak berdoa, mereka kedapatan tertidur. Dan bukan cuma satu kali ketika mereka kedapatan tertidur, karena di dalam Markus 14 yang tadi kita baca, ayat 41, sampai kedapatan 3 kali murid-muridnya itu tertidur, ya. Dikatakan di dalam ayat ke-41, kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya. Berarti sudah ketiga kalinya murid-murid ini kedapatan tertidur. Sampai akhirnya pas ketiga kalinya itu, Yesus berkata, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah." Ya. Nah, sampai sini Yesus mengizinkan mereka beristirahat karena tahu bahwa keadaan daging daripada murid-muridnya itu lemah. Tetapi kemudian tidak beberapa lama kemudian, dia berkata, "Cukup." Ya, dia bangunkan murid-muridnya ketika Yudas dengan beberapa ahli-ahli Taurat dan tentara
Romawi pada saat itu datang untuk menangkap Yesus. Yesus membangunkan mereka untuk terakhir kalinya. Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, memang keadaan doa ini adalah keadaan yang berat ya saudara bagi kita. Kemarin kami hamba-hamba Tuhan yang ada di GSPDI, kita semua berkumpul untuk menyatukan hati. Kita ada kuliah umum kemarin sore itu, dan khusus menjawab soal doa. Kemarin kita semua merumuskan satu perkara saudara, bahwa berdoa itu sebetulnya perkara yang mudah. Ya, kalau kita melipat tangan, menutup mata, kemudian setiap pergumulan kita, keluhan-keluhan kita, itu adalah perkara yang mudah. Tetapi yang dimaksud dengan doa Getsemani, ini perkara yang sulit. Karena bukan sekedar berdoa, tetapi masuk lebih jauh dalam kehidupan berdoa. Jadi kita perlu membedakan antara berdoa dan kehidupan berdoa. Kita semua setiap hari tentu suka berdoa ya saudara. Ketika kita makan, ya sebelum makan kita berdoa. Kemudian ketika bangun tidur, itu sudah otomatis ya, menjadi satu kebiasaan kita berdoa. Menghadapi apa-apa di dalam dunia ini, otomatis kita sebagai orang percaya berdoa. Tetapi yang Tuhan inginkan untuk kita tingkatkan, khususnya di dalam doa Getsemani, ini adalah kehidupan berdoa, bukan sekedar berdoa, tetapi kehidupan yang berdoa. Nah, kita mau belajar apa itu arti daripada kehidupan yang berdoa. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita ini akan mengalami suasana Getsemani. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa Getsemani ini adalah pemerasan ya, tempat pemerasan daripada anggur. Di mana Yesus ketika berdoa di Getsemani ini merasa tertekan karena dagingnya saat itu merasa tertekan, dagingnya merasa diperas ya karena menghadapi tantangan yang tidak mudah saudara, karena dia harus mati di atas kayu salib. Ya, ini adalah suasana kesesakan. Jadi suasana Getsemani sama dengan suasana kesesakan. Ada masalah, ada lain-lain yang tidak dapat ditanggulangi dengan hal lain kecuali dengan berjaga-jaga. Ya. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali kita akan menghadapi ini saudara. Khusus yang harus dijaga adalah tidak boleh tidur secara rohani. Tuhan tahu bahwa manusia daging itu lemah. Seperti murid-muridnya kedapatan 3 kali ya sedang tertidur. Tuhan bangunkan, tertidur lagi. Tuhan bangunkan, tertidur lagi sampai 3 kali. Ya. Tetapi ada saat-saat menghadapi musuh. Seperti yang terakhir Yesus bangunkan kepada murid-muridnya. Ayo cukup, bangun. Nah, dia katakan, sekarang telah tiba saatnya anak manusia diserahkan kepada orang yang berdosa. Nah, kita harus berjaga-jaga, kita harus dalam keadaan sadar rohani. Atau yang disebut dengan keadaan yang bangun rohaninya. Ya, di dalam ayat 41 tadi jelas sekali bahwa murid-murid tidur sebanyak 3 kali. Ini menunjuk kepada 3 suasana tidur rohani yang nanti kita akan pelajari. Nah, kalau kita masuk dalam keadaan 3 suasana tidur rohani ini, dikhawatirkan kita tidak akan tahan menghadapi Getsemani. Ya, Getsemani itu adalah pemerasan anggur. Saat-saat tertekan, saat-saat menghadapi masalah yang begitu berat. Ya, sampai akhirnya ketika kita tidak bisa menghadapi tantangan itu, maka akhirnya kita tertinggal saat kedatangan Yesus yang kedua kali, yang sama dengan kebinasaan. Mari saudara-saudara kita periksa suasana tidur rohani yang pertama. Firman Allah mengatakan di dalam Efesus 5 adalah keadaan yang bebal dan bodoh. Ya, coba kita baca di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-14 di dalam Efesus 5. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya. Jadi pengertian yang pertama ini bukan, sekali lagi saudara, ini bukan secara jasmani kita tidur, tetapi ini adalah tidur secara rohani. Firman Allah berkata, bangun hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
hari-hari terakhir ini di ujung akhir zaman, saudara, firman Allah di dalam Efesus 5 ini ayat 14 mengajar kita supaya kita memperhatikan keadaan. Ya, keadaan di sekeliling kita dengan seksama. Ini adalah penghujung akhir zaman. Ya. Kalau kita melihat kondisi yang ada di dunia sekarang, bukan saja di negara kita, tetapi keadaan dunia secara umum, bahwa ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang punya sinyal bahwa Yesus segera datang kembali. Nah, kita harus memperhatikan keadaan itu dengan seksama. Dan firman Allah mengajar kita supaya kita jangan bebal. Ya. Memperhatikan waktu ini jangan seperti orang bebal, tetapi hidup sebagai orang arif. Jangan bodoh, tetapi usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Ya. Bebal itu tidak bisa ditegur, saudara. Di dalam Titus 3 ayat 10-11 berkata seorang bidat, ya, sama dengan bebal, yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Ya, ayat 11 berkata, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Nah ini, keadaan ini disebut keadaan bebal, yaitu tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati, sudah 1-2 kali dinasehati firman, tetapi tidak mau taat dan dengar-dengaran, tidak mau menurut, tetap saja ya berlakunya seperti orang bebal tadi, tidak bisa dinasehati. Seperti orang fasik, tidak bisa ditegur, menolak firman. Akibatnya ya sesat. Nah, kalau sudah tidak mau diperlakukan atau tidak mau diperbaiki lakunya yang jahat, maka makin lama makin menyimpang. Ya. Nanti bisa sesat karena mempertahankan dosa. Itu arti daripada bebal. Kemudian yang kedua, arti dari kata bodoh. Ya, bodoh itu mendengar firman. Bisa seperti kita sekarang ini mendengar firman, tetapi tidak mempraktekkan atau tidak mau melakukan firman. Nah, di dalam Matius 7 dikatakan rumah rohaninya roboh, rumah rohaninya binasa. Ini yang dikatakan kita harus memperhatikan keadaan kita. Ya, yang pertama, ya ini yang pertama, bebal dan bodoh karena tidak bisa mengerti firman. Kemudian yang kedua, keadaan tidur rohani yang kedua, ya disebut mabuk. Mabuk atau hidup dalam hawa nafsu. Kalau di dalam Efesus 5 selanjutnya kita baca ya saudara ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, kalau tadi dikatakan tidur secara rohani itu bebal dan bodoh karena tidak mau memperhatikan firman, nah, tidur rohani yang jenis kedua itu adalah mabuk. Ya, mabuk itu hidup dalam hawa nafsu daging tanpa urapan Roh Kudus. Kalau di dalam Galatia 5 saudara bisa baca itu 19-21 bahwa perbuatan daging itu jelas telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya, itu poin-poin yang selalu tidak bisa kita lepaskan kalau kita dalam keadaan mabuk, hidup dalam hawa nafsu daging tanpa urapan Roh Kudus. Ya, jadi yang tidur jenis kedua ini mabuk, saudara. Tidur yang pertama tadi bebal dan bodoh karena tidak punya firman, menolak firman. Yang kedua mabuk karena tidak punya atau menolak urapan Roh Kudus. Ya, prakteknya menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Nah, yang ketiga lumpuh. Ya, Yohanes 5 ayat 5-8. Ini jenis tidur yang ketiga. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ini adalah peristiwa di kolam Bethesda ya saudara. Ada orang lumpuh selama 30 tahun. Ya 38 tahun lamanya ia sakit. Terus berbaring. Tidak bisa bangkit. Tidak bisa bangun. Ini keadaan tidur rohani yang ketiga, yaitu lumpuh.
Di dalam ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Kenapa orang lumpuh ini terus saja selama 38 tahun tidak bisa bangun? Karena bergantung hanya kepada manusia. Kalau bergantung kepada manusia, saudara, itu sama dengan menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Ya. Jadi 3 jenis tidur rohani yang tadi di dalam Injil Matius kedapatan pada murid-murid ini 3 kali tertidur, ya. Yang pertama karena tidak punya firman. Sehingga kalau dinasihati firman tidak terima, saudara ya. Bodoh dan bebal. Kemudian yang kedua, tidak punya Roh Kudus. Mabuk oleh perbuatan-perbuatan daging. Sehingga perbuatan-perbuatannya itu tidak bisa diarahkan kepada perkara-perkara rohani. Yang ketiga, lumpuh, bergantung kepada manusia. Tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Ya. Tidak ada sedikit pun kerinduan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada kerinduan sedikit pun untuk bisa beribadah. Ya. Puji Tuhan, saudara, kalau kita bisa hari ini beribadah, kalau kita bisa mendahulukan waktu-waktu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau bisa mendahulukan ibadah berarti ada cinta kepada Tuhan, ada kasih kepada Tuhan, ada kerinduan kepada Tuhan. Ya. Tidak lumpuh. Tidak sama seperti murid-murid ini. 3 kali kedapatan sedang tertidur. Ya, karena tidak punya firman, tidak punya Roh Kudus, dan tidak punya kasih Allah, tidak punya kasih kepada Allah. Nah, tidak punya kasih kepada Allah itu ya prakteknya begitu, saudara, tidak aktif, tidak setia dalam ibadah, ya. Kemudian berharap kepada orang lain, kalau ada perkara-perkara berharapnya bisa dibantu sama orang lain. Padahal kita tahu sumber daripada segala sesuatu itu Tuhan. Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Seperti orang lumpuh ini hanya berharap kepada manusia. Ya, padahal sumber pertolongan itu sedang berdiri di depannya, yaitu Yesus. Tetapi dia selalu saja ada alasannya, saudara, untuk menghindar. Karena tidak mengenal Yesus secara pribadi, tidak memiliki kasih Allah. Jadi kita perlu suasana kebangunan rohani. Jangan tidur rohani kita. Ya, suasana kebangunan rohani itu adalah yang pertama mengerti kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Tadi Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau di dalam pelajaran tabernakel mengerti kehendak Tuhan itu harus belajar firman, saudara. Ya, bagaimana kita bisa mendengar dan mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak mendengar dan belajar firman? Ya, di dalam tabernakel ini ditunjukkan kepada meja roti. Di dalam ibadah pendalaman Alkitab kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita tidak lagi bodoh dan tidak lagi bebal. Kita mau merendahkan hati kita untuk bisa dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, suasana kebangunan rohani adalah penuh dengan Roh Kudus. Tadi juga sudah dibaca di dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Nah, di dalam pelajaran tabernakel ini menunjuk kepada kaki dian atau menorah, ya, atau pelita emas. Bertekun dalam ibadah raya. Masing-masing ibadah ini, saudara, memiliki satu tujuan. Ya. Jadi ketika kita bertekun dalam ibadah raya, setia dalam ibadah dan pelayanan, maka Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah. Kita dijadikan sebagai hamba Tuhan yang setia dan berkobar-kobar. Kemudian yang ketiga, mengucap syukur dan menyembah kepada Tuhan. Itu Efesus 5 ayat 19 tadi kita sudah sama-sama bacakan, ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalau kita bisa mengucap syukur, artinya kita memiliki kasih kepada Tuhan, sumber dari segala berkat yang kita terima. Ya, kalau di dalam tabernakel ini menunjuk kepada mezbah dupa emas, ya. Ketekunan dalam ibadah doa penyembahan menunjukkan kita mau menambah kasih kita, supaya kasih Tuhan, ya, ada senantiasa dalam hidup kita, dan hidup kita pun senantiasa mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Karena kalau kita sudah kasih kita ini sudah tertutup, saudara, ya, apa yang menghalangi kita
untuk tidak bisa mengasihi Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Sebab itu mari kita senantiasa menyalakan, ya, menggelorakan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, suasana kebangunan rohani ini kalau saudara periksa, ini adalah suasana yang ada di dalam ruang suci. Karena ruang suci itu ada pelita emas, ada meja roti, dan ada mezbah dupa emas. Ya, 3 macam ketekunan ibadah itu juga ada di dalam penggembalaan. Saya tidak pernah bosan-bosannya kepada saudara untuk senantiasa tinggal suci, ditandai dengan 3 ibadah pokok, tekun dalam 3 ibadah pokok. Soalnya begini saudara, kalau tidak ada 3 ibadah pokok, maka belum tentu kita tekun. Ya, ketika diselenggarakan 3 ibadah pokok yang selalu didengung-dengungkan, maka kita akan memaksakan diri kita, mendorong diri kita untuk mengikuti ibadah itu. Nah, kalau kita memaksakan diri untuk mengikuti 3 ibadah pokok itu, maka melekatlah tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan, ya. Sehingga karya Tuhan lewat kebangunan rohani dalam kehidupan kita, ya, kita taat dengar-dengaran kepada firman, kita senantiasa hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, kasih kita kepada Tuhan selalu bergelora. Maka Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini kerinduan daripada Raja Daud, ya. Kalau kita di dalam 3 macam ibadah pokok saja sudah bosan, saudara, bagaimana kita bisa tinggal diam, punya kerinduan, tinggal diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Nah, ini kerinduan yang harus punya juga. Maksud saya kerinduan ini harus ada juga dalam hidup kita, kerinduan yang sama untuk diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, latihannya di dalam dunia ini lewat 3 macam ibadah pokok, ya saudara, ya. Belum nanti tiap hari kita ibadah. 3 macam ibadah pokok saja kita sudah seringkali bermalas-malasan, ya saudara. Ayo, lewat firman ini menjadi satu peringatan kepada kita supaya kita senantiasa meningkatkan iman percaya kita, harap kita hanya kepada Tuhan, kasih kita hanya kepada Tuhan, ya. Latihlah dirimu beribadah. Nah, di dalam penggembalaan kita akan merasakan kemurahan dan kebajikan Tuhan tadi di dalam Mazmur. Hasilnya yang pertama, ya, di dalam Mazmur 118 ayat 1, kemudian ayat 5 sampai 8, tangan kebajikan dan kemurahan Tuhan akan melindungi dan menaungi kita. Ini hasilnya, saudara. Ya. Tanpa saudara sadari, ya, mungkin kita merasa, aduh, sudah bertahun-tahun kita tekun dalam ibadah. Kemudian saudara tidak sadar bahwa tangan pemeliharaan Tuhan itu ada di atas kita. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ya. Ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 7, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, ini tanda kasih kita kepada Tuhan. Jangan seperti orang lumpuh. Ya saudara, kita percaya bahwa hanya tangan kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mampu melindungi kita. Kemudian yang kedua, tangan kebajikan dan kemurahan Tuhan melakukan keajaiban yang besar dalam hidup kita. Selain menaungi kita, melindungi kita, ada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mazmur 136 ayat 1-4, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Tidak pernah berkeputusan kasih setia Tuhan. Tidak pernah lekang oleh zaman, tidak pernah lekang oleh musim, ya. Kasih setia Tuhan itu diberikan kepada kita, kepada orang-orang yang mau mencari Tuhan, ya. Tuhan akan memberkati kita secara jasmani, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak ada menjadi ada. Itulah kekuatan firman, yang mati menjadi hidup,
Ya, secara rohani terjadi perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ya, jadi kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Maka nanti akan terjadi keubahan. Biarlah ini senantiasa mewarnai kehidupan kita. Ini tanda-tanda kita senantiasa ada di dalam kebangunan rohani. Ingat pesan firman Tuhan, jangan seperti murid-murid ya, kedapatan 3 kali tidur. 3 kali tidur rohani. Yang pertama adalah karena tidak mau dinasihati firman. Jadi hidupnya seperti orang bebal dan bodoh. Kemudian yang kedua, tidak punya Roh Kudus. Hidupnya senantiasa penuh dengan perbuatan-perbuatan hawa nafsu daging. Kemudian yang ketiga, tidak mengandalkan Tuhan, lebih mengandalkan manusia. Ya, mungkin saudara kita, orang tua kita, kalau ada apa-apa ya sudah telepon orang tua. Kalau kekurangan, telepon orang tua. Kurang makan, telepon orang tua. Nah, ini termasuk tidak mengandalkan Tuhan. Walaupun itu orang tua jasmani kita, saudara. Jangan sampai kita mengandalkan manusia lebih daripada Allah. Bukan artinya kita tidak boleh berfellowship dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang kita ini terlalu takut, ya, sehingga lebih mengandalkan orang tua daripada duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ini tandanya kita tidak punya kasih Allah. Biarlah firman Allah pada hari ini mengingatkan kita sadar dalam kebangunan rohani, tidak tidur, ya, jangan bodoh, jangan bebal. Biarlah penuh dengan Roh Kudus. Kemudian kita senantiasa memiliki kasih Allah, senantiasa bergelora hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita akan nyanyikan lagu penyembahan kita. Nanti kita akan menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu kita mau angkat satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya Yesus. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran
kasih ya Tuhan. Besar kasih setiamu, besar rahmat dan kemurahan-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami sudah diberkati lewat ibadah pada siang hari ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami terus Tuhan berjaga-jaga dalam doa kami. Kami boleh mempunyai suatu kehidupan doa yang dibangun terus menerus ya Tuhan. Sehingga doa-doa yang kami lakukan bukan sekedar rutinitas, tapi benar-benar sebuah kehidupan doa yang berkenan di hadapan. Dan itu semua akan membangun kerohanian kami lebih lagi, sungguh kami mencintai Engkau. Kami hidup lagi lebih sungguh dalam panggilan-Mu ya Tuhan, dalam kehendak-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah ini semua boleh kami simpan dalam hati pikiran kami materaikan Roh Kudus, dan kami percaya benih firman-Mu akan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah Kau utus untuk memberkati kami pada siang hari ini. Berkati Bapak Pendeta Tono Yosuare dalam pimpinan, dalam perlindungan-Mu senantiasa, dalam penggembalaan yang Kau berkati ya Tuhan. Berikan pewahyuan yang terus, yang baru, yang daripada-Mu, sehingga Kau terus memperbesar pelayanannya Tuhan, dan Kau pakai lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati juga seluruh keluarganya, anak, istri, usaha, pekerjaan. Biar semua dalam rahmat, pimpinan, perlindungan yang daripada-Mu, dan kesehatan, damai sejahtera, sukacita selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Siang hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat di GSPD Philadelphia Melon Cimahi, juga setiap orang yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah kami semua selalu hidup dalam anugerah-Mu senantiasa. Biarlah kami semua selalu ada dalam pemeliharaan-Mu senantiasa. Pimpin kami, lindungi kami seminggu ke depan ya Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami, perjalanan hidup kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami bisa berserah kepada-Mu. Kalau Allah gembala kami yang agung, kalau Allah penuntun dalam kehidupan kami, dan kami percaya saat Kau bersama-sama kami, maka apapun yang kami kerjakan, Kau akan membuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Berkati untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam jemaat-Mu, dalam gereja ini. Bilang Kau Allah yang Maha Tahu, Kau Allah yang Maha Penyayang, Maha Kasih, yang mengetahui setiap pergumulan jemaat-jemaat di tempat ini. Jika sedang ada yang dalam pergumulan ekonomi, biarlah Kau memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, penghiburan. Yang ada dalam pergumulan sakit penyakit, biarlah kuasa darah-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan dengan sempurna ya Tuhan. Kami percaya mujizat itu masih ada, dan kami akan mengalaminya Tuhan. Sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan atau usahanya, biarlah pertolongan-Mu yang akan terjadi. Kau bukakan jalan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati juga penggembalaan di tempat kami. Berkati Bapak Ibu Gembala kami. Biarlah terus Tuhan memberikan pewahyuan yang baru bagi Bapak Ibu Gembala kami, sehingga dapat terus membimbing kami, dapat terus menggembalakan kami ya Tuhan. Dan memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang yang daripada-Mu. Dalam masa tua mereka boleh menikmati segalanya dalam damai sejahtera, dalam sukacita-Mu selalu. Terima kasih ya Tuhan. Juga bagi para pengerja, diaken, diakonos, penatua, guru sekolah minggu, dan semuanya Tuhan. Biarlah kami semua selalu ada dalam kesatuan hati yang daripada-Mu. Kami boleh terus bersemangat dalam melayani Engkau. Api roh kami tetap menyala-nyala, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang sedang berjalan. Biarlah semuanya ada dalam rencana-Mu yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua ya Tuhan. Juga bagi pandemi yang saat ini masih terjadi, kami percaya ada waktu dan cara-Mu yang ajaib yang akan mengakhiri pandemi ini dan membuat kehidupan kami kembali berjalan dengan normal. Terima kasih ya Tuhan buat semua
kasih setiamu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Kau memberkati Indonesia, memberkati kota Bandung, kota Cimahi. Damai sejahtera Kau turunkan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Engkau, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan mereka boleh mengambil dengan sikap hati yang takut akan Engkau dengan bijaksana yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sebentar akan berpisah satu sama lain, dan saat ini kami mau terima berkat yang daripadamu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan amin untuk setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.